Selamat malam, saudara-saudara. Selamat kita berjumpa kembali di Dapur 1890. Senang sekali bahwa malam hari ini hari Tuhan, hari kerajaan Allah, hari gereja, hari di mana di bumi ini suasananya menjadi sama seperti di surga. Begitu banyak umat Kristen di sana sini di muka bumi ini. Kami memuliakan Allah. Kami beribadah kepada Allah. Kami mendengarkan firman Allah. Di dalamnya termasuk kami yang ada di Dapur 1890. Dengan program yaitu masih tetap firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Nah, saudara-saudara, kita masih dengan pemberitaan dalam Lukas pasalnya yang ke-13. Ayat 22 sampai dengan ayat 30. Kalau Anda masih tekun dengan acara ini dan Anda mau duduk di sekitar firman Tuhan, maka sungguh berbahagialah kita. Saya pun sangat senang bahwa bisa membagikan pemberitaan ini, membagikan khotbah ini, memberikan pidato ini, memberikan bentuk pengajaran ini. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus yaitu mengajarkan tentang kebenaran yang telah ia lakukan, kebenaran yang dia persiapkan, dan kemudian dilakukan olehnya sekali lagi. Kemudian dia menawarkan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Nah, kali ini saya berikan dengan topik takikis. Apa topiknya? Takikis. Gitu. Ini adalah dialek Manado. Orang Manado biasa dengan aduh takikis gitu. Takikis itu artinya nyaris, hampir gitu. Berarti dia tidak kena, ya. Dia tidak kena, hampir. Itu takikis. Nah, itu judul kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu dalam pembacaan kita di Lukas ini, khususnya Lukas 13 ini, itu belak-belakan. Belak-belakan dan buka-bukaan. Dia berbicara tentang apa yang akan terjadi pada orang-orang yang dia hadapi waktu itu. Ya, Yesus waktu itu secara hidup menyatakan ini. Artinya live yang dia sampaikan ini. Bahwa apa yang dia bicara nanti juga akan terjadi di kemudian hari. Apa itu? Itu yang dia katakan bahwa orang yang terlambat dan orang-orang yang takikis. Yang terlambat mereka berketuk-ketuk. Oh, bukakan kami, bukakan pintu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Lain sudah dengan argumentasinya lagi. Nah, itu yang kita baca. Apa argumentasinya? Coba kita lihat dalam pasal 13 ayat 26. Pasal 13 ayat 26. Dan ya, ayat 27. Begini bunyinya. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, mu besar ini, ya. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Oh, rupanya mereka sudah kenal, pernah bersua dengan Tuhan Yesus. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Nah, Anda perhatikan ayat ini. 26. Saya sudah pernah berjumpa dengan engkau. Malah saya sudah duduk makan dengan engkau. Tetap Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Hah? Ya, aku tidak kenal. Enyahlah kamu daripadaku. Ini idenya sama dengan yang diberitakan oleh Matius 7, bukan? Kalau Anda buka juga Alkitab, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Idenya mirip dengan ini, cuma lebih rinci di Matius. Karena di Matius bukan saja mereka kenal, maka mereka menyatakan, Tuhan, bukankah aku ini pelayanmu?
bukankah aku ini berkhotbah demi namamu? Bukankah malah aku ini, kalau perhatikan di ayat 22 dari Matius pasal 7, Anda boleh periksa. Bukankah aku ini bahkan menyembuhkan dalam namamu? Wah, mujizat pun pernah dia buat. Ya, dalam nama siapa? Dalam namamu Tuhan. Jadi lebih rinci lagi, yaitu paralel daripada Lukas 13 ayat 26 ini dengan Matius pasal 7 ayat 22. Saudara-saudara, tapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal engkau. Itu Matius 7 ayat 23. Enyahlah daripada aku. Malah saudara-saudara sangat-sangat fatal. Karena dengan jelas dan tegas Yesus katakan bahwa kamu akan melihat saudara-saudaramu ada bersama-sama dengan Bapak Abraham, ada bersama-sama dengan Ishak, ada bersama-sama dengan Yakub, bersama-sama dengan orang saleh-saleh, orang percaya. Tapi kamu tidak dapat pergi ke tempat di mana kamu sedara, kamu mengenal Allah yang sama, tetapi kamu tidak menemukan keselamatan itu. Oh, saudara-saudara, ini Tuhan Yesus belak-belakan, sangat belak-belakan. Karena itu saudara-saudara, kita perlu memperhatikan ayat ini, khususnya orang Kristen dewasa ini. Orang Kristen masa kini harus memperhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena juga bukan hanya orang Israel. Ayat ini tidak berbicara hanya untuk orang Israel. Perhatikan, ingat. Ayat ini berbicara juga kepada orang-orang yang hanya sama seperti Raja Agripa. Dalam Kisah Rasul 26, Raja Agripa menyatakan begini ketika Paulus membeberkan, Paulus memberitakan Injil tentang Kristus yang bangkit. Pada waktu itu, maka Agripa ini, dia raja, ya, Herodes dia raja yang begitu berkuasa, tetapi dia raja yang punya kelebihan karena masih takut dengan nabinya. Mungkin karena istrinya itu yang memang penuh orang Yahudi. Maka dia takut dengan nabi. Itu sebabnya apa kata Paulus? Engkau kan takut nabi-nabi, Agripa? Maka aku minta supaya engkau percaya apa yang aku beritakan ini tentang Yesus yang bangkit. Lalu apa kata Agripa? Paulus, engkau membuat aku hampir-hampir saja menjadi orang Kristen. Ini pengakuan daripada si Agripa. Hampir-hampir dia menjadi Kristen karena mendengarkan pemberitaan. Paulus begitu jelas, tegas, dan beralasan menyatakan tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang yang nanti percaya kepadanya. Padahal ini berita bodoh. Di sekitar orang-orang Roma ini pemberitaan bodoh ini dia. Kalau di kalangan bangsa Yunani ada orang mati mau bangkit. Ini bodoh ini. Ini bukan orang-orang yang terpelajar. Masih percaya ada kematian lalu ada kebangkitan. Ini berita bodoh sekali lagi. Tetapi Festus ada di situ. Festus juga tahu bahwa Paulus ini mau bilang bodoh. Mereka tahu dia orang pinter. Mereka kenal siapa Paulus, siapa Saul. Maka Festus sampai bilang, kamu ini orang gila. Dia tidak mau bilang bodoh, tetapi dia pikir itu berita yang gila. Berita yang tidak masuk akal. Tapi Paulus tidak bodoh. Tetapi mereka sebenarnya tidak dapat menyangkali apa yang telah Rasul Paulus sampaikan. Tapi di sini poinnya, hampir-hampir menjadi Kristen. Hampir-hampir menjadi percaya. Ini tak kikis, orang Manado bilang. Kalau tak kikis tidak kena itu. Hampir kena. Hampir kena bukan kena. Tak kikis. Karena itu saudara-saudara, saya sangat mengharapkan kita memperhatikan kisah Rasul ini.
Karena dengan kita memperhatikan Kisah Rasul pasal 26 nanti kita akan baca juga, Anda boleh bacalah di rumah ya. Tetapi yang saya mau Anda perhatikan, janganlah kita juga menjadi sama seperti orang-orang yang diperingatkan oleh Yesus, Tuhan kita. Karena juga di kekristenan ada yang Rasul Paulus ingatkan kepada orang Ibrani. Anda buka Alkitab, kita lihat dalam Ibrani pasal 6. Ayat 5 dan ayat 6. Saya harap Anda membuka Alkitab. Dan mari kita melihat Ibrani pasal 6 ayat 5 dan ayat 6. Saya akan membacakan, Anda mengikuti di Alkitabmu atau mendengarkannya. Demikian firman Allah itu berkata, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saya kira yang dimaksudkan juga di dalam Lukas 13 maupun Matius pasalnya yang ke-7, termasuk ada juga orang seperti ini. Mereka mengecap karunia-karunia, mereka mengecap firman Allah. Saudara-saudara ingat, ketika orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan, apalagi ketika mereka diberikan Tuhan roti untuk mereka makan, tidak perlu mereka pulang. Dengarlah pemberitaan dan kemudian makanlah bersama-sama. 5.000 orang laki-laki diberi makan. Dan kemudian mereka menjadi pengikut-pengikut karena mereka sudah mengecap. Mereka sudah mulai rasa tentang karunia Tuhan, tentang keluar biasaan Tuhan. Tapi mereka mengikut Tuhan cuma karena perut mereka. Itu yang Tuhan katakan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Kamu mengikut aku bukan karena aku, tapi kamu mengikut aku karena roti. Karena roti yang fana. Bukan karena mengikut karena roti yang hidup. Tidak. Maka dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 66, maka mulai dari saat itu banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus. Tapi mereka sudah mengecap, mereka sudah merasakan. Saya kira ini yang Kristus katakan. Nanti kemudian kamu akan mengetok dan yang lain akan menyatakan dengan argumentasinya. Bukan, Tuhan, bukankah kami sudah makan bersama dengan Engkau? Bukankah kami sudah duduk dengan Engkau? Ini yang saya katakan secara hidup Kristus katakan. Jadi dia tidak mengumpamakan. Ini suatu kenyataan yang nyata nanti. Baik waktu itu dan yang akan datang. Saudara-saudara, Injil mengingatkan kita. Gereja kita yang memilih ayat ini hendaknya dicamkan baik-baik. Bahwa ini berarti mau ingatkan orang Kristen dewasa ini. Sudah ada pandemi. Orang bukan banyak merenungkan firman Allah. Malah ada yang tidak lagi senang dengan firman Allah. Maksudnya tidak lapar dengan firman Allah. Ingat itu. Karena Allah sudah mengecap. Orang Kristen yang dimaksud itu juga yang dikatakan Paulus dalam Ibrani pasal 6. Dan karena itu, saudara-saudara saya juga sebagai hambanya mengajak untuk mari kita camkan peringatan yang begitu jelas dan tegas yang disampaikan oleh Injil ini dan surat-surat Rasul. Nah, saudara-saudara, kalau kita yang adalah percaya kepadanya, kita hanya mengecap, sekali lagi kita tidak sampai. Kita tidak sampai kepada intinya. Kita tidak sampai kepada Kristus itu. Kita hanya rasa itu. Cicipi. Hanya mencicipi saja. Nah, saudara-saudara, kalau kita mencicipi itu yang sekali lagi saya mau tekankan, nyaris kamu jadi Kristen.
kamu akan masuk di pengeluhan ayat ini. Bukan cuma orang Israel zaman dulu. Orang Kristen zaman sekarang ini juga akan mengalami hal yang sama kalau kita tidak berubah. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam perenungan ini, pada hari Tuhan ini, hari kemurahan Allah, hari kerajaan dan kemurahan Allah, hari keselamatan bagimu, yang mereka yang baru mengecap. Sebab fakta, Yesus katakan, ada orang yang mengecap. Dan itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan saya kira juga fakta iman sekarang ini. Banyak orang hanya mengecap firman Allah. Dia nyaris menjadi Kristen. Dia belum Kristen. Walaupun KTP-nya dia orang Kristen. Ini yang harus saya tegaskan juga. Supaya jangan kita menjadi Kristen yang adalah tiruan. Kristen yang nyaris. Sama dengan Agripa, hampir menjadi Kristen. Cuma kalau Agripa tidak dengan tindakannya, hanya dalam pemikirannya. Karena itu kalau kita merenungkan dengan benar, dengan tepat, saya mengharapkan bahwa apa yang diingatkan kepada kita, supaya kita tidak menyesal di hari kemudian. Nah, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi perenungan lagi kepada kita di hari Tuhan ini. Hari di mana hari Minggu, hari gereja, Tuhan berfirman kepada kita untuk mengingatkan sebagaimana kita baca dalam Lukas pasalnya yang ke-13 dan tadi bagian ayat 26 dan 27. Maka Allah akan menjaga engkau kalau engkau makan daripada firman, bukan rasa. Maka ketika engkau membuka pintu dan dia masuk ke dalam dirimu, itu Anda bukan rasa lagi. Tapi Anda ada di dalam dia, dia di dalam engkau. Tetapi ketika engkau hanya melihat dari jauh, mengikut Yesus dari jauh, Anda percaya dari jauh, maka Anda akan mengalami, yaitu kemalangan pada hari Kristus datang. Pintu tertutup bagimu. Terimalah Injil ini. Terimalah berita ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Allah yang boleh mengajar kepada kami. Mengingatkan kami untuk kami tidak terlambat. Mengingatkan kami yang percaya untuk lebih teguh di dalam Engkau. Kiranya kami akan datang kepadamu, khusus mereka yang belum pernah hidup dalam Kristus, Kristus di dalam dirinya. Biar malam ini menjadi malam keselamatan baginya. Dan kepada kami yang percaya, malam ini keselamatan diteguhkan, dan kami akan juga membuat komitmen untuk menyaksikan, memberitakan keselamatan ini, agar orang jangan binasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.